Perkenalkan, nama saya Irma Kurniasih. Perkenalkan, nama saya Anis Hoirunisa. Saya Risti Maulina Pratiwi. Nama saya Muhammad Irdam Divani. Nama saya Elgiana Sukma Hermana. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang konsep dasar supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris to supervise yang berarti mengawasi. Dalam beberapa sumber juga disebutkan bahwa supervisi berasal dari dua kata yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti pengawasan. Menurut Purwanto, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu guru dan pegawai sekolah lainnya agar melakukan pekerjaannya secara efektif. Supervisi pendidikan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemimpin sekolah dalam pembinaan terhadap guru untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan serta tujuan-tujuan dari pembelajaran. Pembinaan di sini dimaksudkan sebagai pemberian motivasi atau dorongan, kemudian memberikan bimbingan terhadap guru, dan memberikan kesempatan kepada guru untuk dapat meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Apa itu tujuan supervisi? Tujuan supervisi secara umum adalah meningkatkan daya belajar mengajar siswa. Selain itu, mengelola sistem pendidikan di sekolah. Dalam hal tersebut, supervisi menjadi landasan utama untuk terbentuknya sistem mutu pendidikan yang lebih baik, sistem pendidikan yang lebih maju. Maka dari itu, tugas setiap sekolah adalah memberikan pengarahan kepada setiap guru untuk memahami supervisi, terutama memahami tujuan mengapa diciptakannya supervisi di setiap sekolah. Supervisi wajib dilaksanakan di setiap sekolah agar sekolah itu dapat mencapai tujuannya. Supervisi memiliki beberapa tujuan selain tujuan secara umum. Supervisi memiliki tujuan untuk memberikan arahan terhadap guru untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif di kelas. Sehingga daripada itu, terciptanya suatu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang lebih efektif lagi. Selain itu, dalam hal tersebut, supervisi bisa mengejar target pendidikan yang lebih bagus, target pendidikan yang lebih maju lagi. Dalam hal ini, supervisi memiliki kedudukan yang sangat penting. Supervisi memiliki faedah-faedah yang harus dilaksanakan oleh setiap sekolah. Tujuan supervisi harus dimiliki oleh setiap guru, harus ditanamkan oleh tiap kepala sekolah terhadap gurunya. Tujuan supervisi antara lain, selain hal yang telah saya sebutkan tadi, tujuan supervisi adalah menciptakan suasana belajar di sekolah, suasana belajar di kelas, sehingga mutu pendidikan bisa tercapai. Selain itu, supervisi memberikan pengetahuan bagaimana mencapai target. Setiap sekolah memiliki target, memiliki tujuan untuk menjadi sekolah terbaik, sekolah yang bisa memiliki perkembangan terhadap siswa-siswanya. Maka dari itu, supervisi dibutuhkan untuk mengawasi, untuk membina, untuk mengarahkan. Selain itu, supervisi pun menjadi bagian utama. Sebelum memulai pembelajaran sekolah, guru harus terlebih tahu apa tujuan pembelajaran hari ini, bagaimana menilai murid-murid dan siswa. Maka dari itu, supervisi wajib dilaksanakan oleh setiap guru. Karena supervisi merupakan hal terpenting terciptanya pendidikan yang lebih maju lagi. Prinsip supervisi pendidikan. Seorang pemimpin pendidikan yang disebut sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah. Kegiatan supervisi dilakukan secara objektif dalam kenyataan proses pembelajaran. Yang kedua, ada prinsip demokratis. Demokratis di sini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang guru, bukan berdasarkan atasan, melainkan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatannya. Yang ketiga, ada prinsip kerjasama. Di sini, seorang guru mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah sebagai
supervisi sharing of idea, dan supervisi sharing of experience, yakni memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif. Di sini setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya. Selain itu juga, supervisi harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Fungsi utama dari supervisi pendidikan ialah pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajar, serta membina program yang sebaik-baiknya sehingga selalu ada usaha perbaikan dalam pembelajaran. Swaringen dalam bukunya yang berjudul Supervision of Instruction, Foundation and Dimension pada tahun 1961 mengatakan bahwa ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama ada mengkoordinasikan semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman-pengalaman guru. Yang keempat, menstimulus usaha-usaha kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anggota staf. Dan yang terakhir, memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai peran supervisi pendidikan dan peranan supervisor. Peran supervisi pendidikan adalah tindakan yang dilakukan dalam suatu kegiatan yang sistematis, terkadang terencana, yang bertujuan untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pendidik guna meningkatkan kinerja serta kualitas dan kuantitas seorang pendidik dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran. Adapun peranan supervisor diantaranya, yang pertama memberi dukungan atau support, yang kedua membantu atau assisting, dan yang ketiga mengikut sertakan atau sharing. Selain itu juga peranan seorang supervisor yaitu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga guru merasa aman dan bebas dalam mengembangkan potensi dan daya kreasi mereka dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya mengenai sasaran supervisi pendidikan. Sasaran supervisi pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, supervisi akademik, di mana supervisi ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, supervisi administrasi. Supervisi ini menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Dan yang terakhir, supervisi lembaga, di mana menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini bermaksud untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah secara keseluruhan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.